Bali sejatinya memiliki potensi tinggi di bidang pertanian untuk dikembangkan. Jika mampu melihat peluang yang tersedia, jenis pertanian yang dikelola harus sesuai dengan kebutuhan pasar di Bali. Salah satunya adalah bahan-bahan berbagai penunjang upacara keagamaan yang sangat erat kaitannya dengan hasil alam, seperti kelapa daksina. Kelapa daksina menjadi kebutuhan yang utama dan berkelanjutan dalam upacara keagamaan. Peluang tersebut harus mampu dimanfaatkan oleh masyarakat Bali. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan dalam membudidayakan kelapa daksina dan kiat sukses dalam mengelolanya? Mari kita simak workshop peluang bisnis agro Ajakan Bali bersama praktisi pertanian Wayan Supatno. Kemarin sejak tiang pensiun, yang lalu tiang tanam ring tampak siring, dibi tiang sampun panen 120 hari padi Bali. Ngiring makin tanam kelapa, tanam macam-macam, mangga, tebel-tebel kita itu betul-betul sekarang hidup, ngalih penjor tidak perlu kemana-mana. Jangan takut, kenapa mahal? Karena kita tidak mau nanam. Dengan menanam dengan cara Pak Patno, dengan cara marketingnya Pak Abdi Negara misalnya, ngiring, tiang mau dengarkan uraian beliau-beliau ini. Ingat Bali, bantu ayah lindungi ibu, ingat kawitan, ingat leluhur, ngiring ke pura-pura. Ke pura, bukan ke pura-puraan. Kita betul-betul menanam. Ini mantan yang tiang sampaikan, terima kasih Pak Patmo, silahkan jelaskan kepada masyarakat kita, Pak Abdi Negara, tiang mau dengarkan dengan baik. Om Santi, Santi, Santi. Bangkit petani. Ngiring. Baik. Terima kasih banyak. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus, apresiasi untuk seorang putra Bali, Bapak Wisnu Bawotenaya. Beliau adalah mantan Pangdam 9 Udayana. Kemudian beliau juga mantan Danjen Kopassus yang seorang putra Bali dan memperhatikan pertanian Bali. Semoga semangat beliau itu mampu Bapak Ibu serap, karena untuk bekerja di lapangan tentu butuh semangat yang tak henti. Betul tidak? Aduh, suara Bapak Ibu kalah loh sama saya satu orang. Betul tidak? Oke. Karena tadi beliau mengatakan bahwa sampai umur 60 tahun ya Pak ya? 68 masih pemuda ya. Boleh dong sekali lagi saya tambahkan satu yel. Jadi saya akan mengatakan, Bapak Ibu ini semua pemuda apa tidak? Pemuda. Untuk itu saya tambahkan satu yel, petani muda. Bapak Ibu jawab keren. Boleh? Oke, petani muda? Petani muda? Untuk membukanya kita perlu semangat dan kita perlu menyiapkan diri kita untuk menerima apapun nanti tips, trik, dan juga strategi yang akan diberikan oleh seorang praktisi pertanian. Untuk itu saya sudah tidak sabar untuk mengundang Bapak Wayan Supatno. Beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 Juni tahun 67, jadi beliau juga masih pemuda. Kemudian beliau sudah membangun sebuah kota wisata di Cibubur. Dan beliau sudah memanen astungkare, banyak sekali berkah dari anugerah bertani sawit, bertani buah naga, dan bertani jeruk. Bapak Ibu kira-kira mau nggak mendapatkan ratusan juta bahkan miliaran per tahun dari hasil pertanian? Mau? Oke, untuk itu kita sambut dengan meriah Bapak Wayan Supatno, praktisi pertanian. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Sebelumnya sambutlah panganjali umat dari saya. Om Swastiastu. Om Awikunamastu Namusidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semuanya. Sungguh saya bersyukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa pada hari yang sejuk ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat
Pak Wisnu selaku salah satu tokoh putra daerah Bali, segenap Pak Mangku dan hadirin yang kami hormati, dan tentunya tak lupa saya banggakan segenap pemirsa masyarakat Bali dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik untuk membangun pertanian kita. Sepintas saya ingin memperkenalkan diri, saya lahir di Banyuwangi, di dekat Alas Purwo, tahun 67. Kecilnya saya anaknya petani gurem, orang tua saya kebetulan sawahnya tidak lebih dari 1 hektar. Saya tidak naik kelas 2 kali, kecil saya tidak bisa ngomong. Terus orang tua saya ekonominya menurun, akhirnya transmigrasi swakarsa mandiri di Sulawesi. Di Sulawesi gagal, pindah ke Sumatera, akhirnya pindah lagi ke Kalimantan. Dapatnya ilmu karena perjalanan, sehingga saya ketemu, oh penyakit ini obatnya ini, oh jarak tanam ini ternyata harusnya tidak seperti ini, oh hama ini begini, oh menghitung cash flow, estimasi investasi komoditi kelapa hibrida itu seperti apa, ketemunya di jalanan. Luas lahan kita 70% dari total luas sudah dikuasai hanya oleh 10% penduduk di bangsa kita ini. Saya ulangi, 70% luas lahan kita seluruh negeri ini hanya dikuasai oleh 10% saja. 5,4 juta hektar kebun kelapa sawit hanya dimiliki oleh 10 orang. Bali jangan ikut-ikutan, segera berbenah, segera mawas diri, segera mulat sariro, segera introspeksi diri, segera membangun bersama-sama, berkolaborasi satu dengan yang lain. Jangan terus lepas, semua berlomba ngasih izin, semua berlomba ngaplingkan, semua memasarkan tanahnya Bali untuk orang luar Bali, luar biasa, menakutkan sekali buat saya itu. Sekalipun saya mohon maaf, kelahiran saya di Banyuwangi, tapi saya merasa ada getaran rambut bulu kuduk saya berdiri, saya ngomong begitu. Menahan dirilah, ayo berlomba-lomba menanam, berlomba-lomba merawat, berlomba-lomba memanen, ada kelapa tua dipanen, yang dipanen senang sekali. Kalau dirawat, dibersihkan radius 2 meter dari pohonnya, dipupuk, senang tanamannya. Yang sudah tua diremajakan, senang, tunggu karangnya senang sekali. Jangan berlomba-lomba tunggu karang didosor, dikaplingkan, lomba-lomba marketing untuk memasarkan kaplingan. Saya tidak menolak hal itu, bukan, tapi hanya saya mengingatkan, itulah pergeseran. Terus aset bangsa kita sudah 90% dikuasai oleh 1% penduduk kita. Hanya 1% yang menguasai 90% aset kita. Siapa menyampaikan? Pak JK, Wakil Presiden dari BPS, bukan Wayan Supatno. Saya hanya penyambung lidah pimpinan. Ini. Mungkin di Bali begitu, jangan-jangan hotel yang besar-besar itu bukan punya orang Bali. Jangan-jangan bukan punya orang Indonesia. Ini harus segera bercermin. Jangan menunggu dan menunggu, berbuat nyata. Komposisi kemiskinan masih didominasi oleh masyarakat pedesaan. Saya kemarin melihat di mana-mana, tidak hanya di Bali, banyak kehidupan masyarakat, simbol-simbol kemiskinan dipakai. Dari rumahnya terlihat dia orang miskin, dari raut wajahnya kelihatan dia terhimpit, dari pakaiannya simbol-simbol kemiskinan yang selalu dipakai. Ini tanggung jawab kita untuk merubahnya. Saya ulangi, ini tanggung jawab kita. Siapa yang salah? Bukan pimpinan kita saja, tapi kita semua bertanggung jawab. Saya kira itu. Lanjut. Problem lagi adalah lahan kita ada jutaan hektar tidur akibat kurang pelaku. Bahkan lomba tidur dengan pemiliknya. Ini harus dirubah. Jutaan hektar, saya di Kalimantan sana, wah banyak loh lahan tidur. Karena apa? Kurang praktisi, kurang pelaku, kurang pengusahanya.
harus diperbanyak. Kali ini saya membentuk, melahirkan, mencetak para pengusaha muda di Bali ini. Banyak PR kita. Saya tangannya hanya dua, mata saya dua, waktu saya terbatas. Saya ingin ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, tidak selalu ingin melayani masyarakat di mana-mana. Tiap hari undangan saya banyak, padat di seluruh Indonesia, supaya saya mengajak bertani dan mengajak bertani. Ayo kita bersama-sama, tidak cukup cerita memboya aja, hentikan itu, melakukan. Ya, jutaan ton hasil pertanian luar negeri kita impor menguras devisa bangsa. Sapi 1 juta ekor 1 tahun lebih, beras impor, kelapa Pak, hari gini kelapa, tepungnya kelapa itu Mayora ribuan ton impor dari India sama Vietnam. Di Bali saya lihat kemarin banyak kali kelapa, saya jalan di Klungkung tuh, hanya berapa ruas ada 9 pengepul kelapa dikirim ke Surabaya. Padahal cuma ditepung, dijual ke Mayora, udah nilainya udah mahal. Di sini per kilo hanya dihargai 3.000 per kilogram, ditepung di Mayora udah harganya 30.000 per kilogram. Hanya tinggal kemas jadi duit lagi, udah mahal duitnya. Sabut kelapa juga begitu, saya kemarin numpuk-numpuk dikirim ke Jawa. Kalau tidak dibakar-bakar untuk apa itu genteng. Padahal bisa untuk jok mobil, diekspor, bisa mohon maaf, bahan bakunya pembalut wanita itu kokopit yang ada di Klungkung, di Negara, di Tabanan, di Buleleng, di NTB itu banyak sekali. Tinggal inovasi-inovasi yang ada di Universitas Udayana itu turunkan ke masyarakat, aplikasikan, kawal. Pemda berkewajiban untuk mengawalnya. Tinggal itu aja, perbankan mensupport. Ini penting. Saya ngomong karena saya melihat. Saya ngomong karena saya ikut bertanggung jawab atas janji saya dulu. Banyaknya anak muda termasuk sarjana pertanian enggan bertani. Ketakutan bertani itu seolah-olah bukan pekerjaan mulia. Kok saya 7 tahun, mohon maaf tidak bermaksud pamer, saya sudah bisa pakai mobil bagus, pakai rumah bagus, kebun saya tidak bermaksud pamer, udah ratusan hektar. Siapa bilang jadi petani nggak nikmat? Siapa bilang saya pengen tahu orangnya? Ya, jadi enak sekali. Iptek belum membumi yang menjadikan rendahnya profitabilitas atau produktivitas pertanian kita. Di IPB saja hasil inovasi riset IPB hanya 10% yang sampai ke masyarakat. Apalagi Universitas Udayana, apalagi Universitas Brawijaya, apalagi universitas-universitas yang lain, tentu lebih sedikit lagi. Ini kewajiban pemerintah hilirisasi, kewajiban masyarakat untuk jemput bola inovasi. Kalau bisa tiap kabupaten bangun, kalau saya umpama jadi pimpinan gitu, kalau saya umpama nih jangan seru-seru. Kalau saya jadi pimpinan, saya bangun taman terapan teknologi pertanian tiap kabupaten di Bali. Saya undang pakar-pakar di Jakarta sana, ajari masyarakat saya. Begitu dong, tepuk tangan. Ya. Saya ulangi, masyarakat Bali membutuhkan taman terapan teknologi pertanian di setiap kabupaten sesuai kearifan lokal. Bagaimana sabut kelapa jangan dijual, bagaimana sabut kelapa jadi jok mobil, datangkan pakarnya, di Puslit banyak, di IPB banyak, di BPPT banyak, di LIPI banyak, tinggal aplikasikan. Ya, rendahnya mutu infrastruktur pertanian yang berdampak pada minimnya laba petani dan kalahnya persaingan dan produk impor. Kita itu kok enggak jengah, kok enggak malu, tiap hari bertrek-trek datang dari luar Bali masuk ke Bali hanya untuk kita beli. Kita bisa nanam. Kita bisa nanam, terkecuali kita enggak bisa nanam, terkecuali kita enggak punya lahan, kita punya tanah, kita punya ilmunya, kita punya waktunya, kita bisa manen, kita bisa jual. Kok tidak bisa, kok kita tergantung dengan luar, harus kita rubah ini. Ini penting. Terus ada lahan pertanian, sepeda mobil saja punya saya lewat aja nggak bisa. Ya, ini peluang emas. Kelapanya kecil, kita nggak pernah
asing dengan ini, refleks sekali. Tapi kita tidak pernah sadar ini dari mana selama ini. Betul enggak? Betul enggak? Ini saya bawakan bibit untuk memberi solusi masyarakat Bali. Ya. Berapa sih potensi pasarnya? Saya hitungkan. Jumlah umat Hindu saat ini di Bali kurang lebih 4 juta. 4 tahun lagi perkiraan saya 5 juta, 5,5 juta jiwa. Atau setara dengan 1 juta kakak. Sudah? Betul enggak Bapak Ibu sekalian? 1 kakak rata-rata 5 sampai 5 orang. 1 kakak, 1 tahun, ada purnama, tilem, odalan, potong gigi, dan seterusnya. Betul enggak? Anggaplah 30, betul enggak? Nah, atau 20 atau 30. Kalau 30 butir per kakak, kali 1 juta kakak, sama dengan 30, ini. Kita membutuhkan kelapa daksina 4 tahun lagi 30 juta butir. Bayanginlah. Maukah sampai selamanya kita tergantung dari luar Bali? Kalau enggak kita tanam sekarang juga, kalau enggak, para pimpinan enggak memimpin untuk menanam sekarang juga, selamanya kita tergantung dan tergantung. Bapak catat di benua sana, truk masuk, kontainer masuk, kemarin tiap galungan saya ditelepon, Pak kirim daksina cepat Pak, pisang raja cepat Pak kirim, banyak nelponi saya dapat order. Saya harus akhiri itu semuanya. Tekad saya, akhiri itu ketergantungan dari luar Bali. Ya, 10 juta tamu di Bali, 4 tahun lagi ada, katakanlah ada 12 juta, kali rata-rata 1 butir saja atau 2 butir saja, 24 juta. Kelapa muda daksina untuk welcome drink. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Nah, ketemulah namanya 54 juta butir kelapa daksina muda dan tua. Ini Pak, supaya Bapak tahu uangnya nanti akan diboroskan kemana. Saya uraikan saat ini. 50 juta butir. Kalau satu pohonnya ini, ya, satu pohon ini setahun 16 tandan. Ya, ini 16 tandan setahun. Satu tandan rata-rata 20 sampai 30. Anggap ada yang tidak merawat, ada yang males, ada yang ngekoh, tanam selesailah. Itulah gaya-gaya kita. Ya, kita rawat supaya rata-rata 15 butir per tandan, atau setahun 150 butir per pohon. 4 tahun, 3 tahun lagi, 2,5 tahun lagi. Ya Pak ya, 150 butir kita bagi sekarang. Ya, kita bagi. Apalagi kita malas, nanti rata-rata cuma 100 butir. Kalau dibagi 150 butir, ketemunya berapa? 54 bagi 15 berapa? Kurang lebih 4 itu. Ya, kurang lebih 30. Inilah 360 ribu bibit kelapa daksina. Kita akan berhenti impor dari luar Bali. Perkenalkan Titiang Niki, saya ini dari Bangli. Perkenalkan juga, mungkin sebelum bertanya, Tiang juga setuju sekali dengan pembicaraan tadi, yang telah dipaparkan tadi. Jadi petani itu betul Pak, niat. Kalau memang niat kita jadi petani, karena Tiang, saya ini asli petani. Saya contoh nyata. Kalau saya sampaikan di Kabupaten Bangli, saya petani jeruk Pak. Dan saya punya komunitas pertanian yang disebut dengan Kota Jeruk. Kalau saya sampaikan juga, kalau per hektar, kalau jadi petani itu mampu menghasilkan minimal 200 juta per tahun. Itu petani jeruk di daerah Kabupaten Bangli. Saya juga ajak beberapa teman-teman dari Kabupaten Bangli. Mungkin Bapak punya ilmu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bahagia sekali
untuk membuat pertanian jeruk itu mampu menghasilkan secara kontinu, tidak secara musim. Terima kasih, saya bangga sekali mendengar petani 200 juta per hektar per tahun. Tepuk tangan. Salut saya Pak, ya, bagus. Itu petani, bangga berani ngatakan saya petani. 200 juta per hektar per tahun. Kalau saya petani jeruk 200 juta per hektar per tahun kurang. Saya gitu Pak. Harus 600 juta per hektar per tahun itu petani jeruk kalau saya. Bagaimana caranya? Saya pilih komoditas varietas yang mahal. Bapak per kilo berapa? Per kilo dihargai berapa per kilo? 6.000. Saya pilih di Kopon yang harganya 30.000. Coba Bapak nanti singgah ke Plaga. Bagus Agro Wisata Plaga. Itu ke Petang terus sebelum jembatan belok ke kiri. Itu ada jeruk dekopon. Sekilonya Bapak tanya 50.000 Pak. Lah kalau 25 ton Pak, mumet saya ngitungnya. Betul enggak Pak? Bapak saya perkirakan dapat 25 ton per hektar per tahun, bener enggak? 25 ton kali 7.000 udah ketemu angkanya. Paling tinggi kalau kelas-kelas di Bangli 30 ton per hektar per tahun. Bener enggak? 30 ton kali 7.000 udah ketemu angkanya 200 juta sekian, anggaplah 200. Itu kalau saya. Terus kedua, bagaimana mengeluarkan jeruk di luar musim? Jeruk bisa berbunga apabila satu stres, distressing, keluar bunga, sama dengan bougainville Pak. Ya persis, jeruk kelakuannya persis dengan distressing tambah berbunga, itu jeruk. Tapi ada juga karena varietasnya. Jeruk pecel tuh, jeruk nipis kontinu karena varietasnya. Tapi ada juga karena perlakuan hormonal. Minat masyarakat dalam memanfaatkan peluang pertanian menjadi kunci kesuksesan. Terlebih lagi, Bali memiliki tanah yang subur dan kendala pemasaran yang relatif minim karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pertanian seperti kelapa daksina. Hal tersebut secara perlahan akan mengantarkan petani di Bali menuju kesejahteraan.